Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting ya. Setelah sekian lama kita tidak membuat video, kali ini kita mau mulai membuat video lagi. Dan kali ini pembahasannya adalah tentang serba-serbi permasalahan THR 2022 ya. Nah, sebelum masuk ke serba-serbi permasalahan THR 2022, ada beberapa disclaimer. Yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman ya. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang ya. Nah, kemudian Anda juga bisa kunjungi FB page kami di Benmur Consulting atau Instagram kami di @benmur_consulting. Atau untuk diskusi konsultasi lebih lanjut bisa klik pada website yang dicantumkan pada layar Anda di link.ii/Benmur Consulting ya. Di situ Anda bisa konsultasi langsung ke kami ya. Nah, dasar hukum pelaksanaan THR atau tunjangan Hari Raya Keagamaan di tahun 2022 yang saya ketahui ada 3. Yang pertama ada di PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kemudian Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja dan buruh di perusahaan. Dan SE Kemenaker nomor M/1/HK.04/4 Romawi tahun 2022 ya. Jadi ada 3 ini. Nah, kalau mau rujukan ke atasnya lagi ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu ada ya. Nah, serba-serbi permasalahan THR. Jadi ini kita coba rangkum, ada sekitar 8 permasalahan yang sering kali ditanyakan berulang-ulang oleh masyarakat ya. Jadi ini kami sampaikan secara umum 8 permasalahan tersebut dan jawabannya mudah-mudahan sudah bisa menjadikan tambahan pengetahuan atau wawasan ya. Nah, pertama THR dibayarkan terlambat. Nah, ini ada sering permasalahan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di angka 6 Menaker nomor M/1/HK.04/4 Romawi tahun 2022, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari kerja sebelum hari raya keagamaan. Nah, biasanya di kalender itu kan ada ya, hari raya keagamaan katakanlah Idul Fitri atau Lebaran. Itu sudah ada perkiraan tanggalnya. Nah, maka dari itu pengusaha wajib membayar 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, bagaimana kalau sebelum 7 hari atau mungkin 14 hari atau 28 hari? Ya boleh-boleh saja, itu sah-sah saja ya, sepanjang tidak melanggar. Kemudian kalau di bawah 7 hari atau 6 hari dan sebagainya ya ada potensi hukum di situ ya, ada potensi permasalahan hukum. Maka sebaiknya dibayarkannya paling lambat 7 hari ya. Nah, kemudian permasalahan kedua, THR tidak dibayarkan sesuai atau di bawah 1 kali upah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, undang-undang mengatur bahwa pembayaran THR itu besarnya 1 kali upah. Itu adalah minimal. Di atas itu boleh, di bawah itu jangan. Nah, namun untuk pekerja-pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 bulan dan di bawah 12 bulan, maka THR-nya dibayarkan proporsional atau sesuai masa kerja. Contoh dia masa kerja baru 4 bulan, maka pembayaran THR dia adalah 4/12 dikali dengan upahnya. Nah, itu artinya di bawah 1 bulan upah. Masih oke, karena apa? Karena masa kerjanya di atas 1 bulan dan di bawah 12 bulan. Tapi kalau untuk yang sudah memiliki masa kerja di atas 12 bulan, maka pembayaran THR-nya wajib full ya. Undang-undang menyatakan minimal 1 kali dari upah. Kalau di PP, PKB atau di PK di perusahaan Anda bekerja di atas 1 kali itu boleh
ya, malah bagus. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah pembayaran THR dicicil, ya. Kalau dulu waktu tahun 2021, 2020 masih bisa dilakukan sepanjang dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Itu boleh dicicil. Karena memang kondisi ekonomi waktu pandemi COVID itu sedang dalam kondisi puncak atau sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Tapi di tahun 2022 sekarang tidak boleh dicicil. Ini sesuai dengan pernyataan Menaker di media, ya. Tahun 2022 THR tidak boleh dicicil. Nah, ini ada salah satu linknya saya ambil dari antaranews.com. Nah, jadi kenapa tidak boleh dicicil kalau saya nggak salah? Karena kondisi tahun 2022 sudah tidak seperti tahun 2021. Artinya ada eh, perbaikan ekonomi. COVID juga sudah mulai menurun, ya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah apakah alih daya atau outsourcing berhak THR? Jawabannya berhak, ya. Karena alih daya pun memiliki hubungan kerja dengan vendor alih dayanya, ya, bukan dengan perusahaan tempat dia ditempatkan, tapi tempat perusahaan dia melamar kerja, ya. Nah, hubungannya apa ya tergantung, bisa dilihat, bisa PKWT atau PKWTT. Nah, tinggal dicek saja. Kalau PKWT dia seperti apa, kalau PKWTT seperti apa, ya. Tapi pada prinsipnya alih daya berhak THR. Kemudian pertanyaan selanjutnya, PKWT atau pegawai PKWT yang habis kontrak sebelum hari raya apakah dapat THR? Jawabannya tidak, ya. Kalau kontraknya dia habis sebelum hari raya dan tidak ada perpanjangan, secara normatif dia tidak dapat. Tetapi kalau perusahaan mau memberikan itu boleh, ya. Jadi perusahaan mungkin ngambil kebijakan udah semuanya dikasih THR meskipun kontraknya katakanlah ya lebarannya atau Idul Fitri jatuh di tanggal 1, katakanlah seperti itu. Kontraknya berakhir di tanggal 30 atau di tanggal 25 bulan sebelumnya. Maka secara normatif seharusnya tidak boleh dapat THR. Tapi kalau perusahaan mau memberikan THR itu juga boleh, ya. Nah, bagaimana dengan PKWTT? Nah, kalau PKWTT kalau dia di PHK 30 hari sebelum hari raya, maka dia berhak. Tapi kalau di atas itu dia nggak berhak, ya. Katakanlah tadi lebaran di tanggal 1. Si pegawai resign di tanggal 25 bulan sebelumnya, maka dia masih berhak dapat THR. Tapi kalau resignnya adalah tanggal 25 2 bulan sebelumnya, maka dia tidak berhak dapat THR. Untuk pegawai PKWTT, ya, seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan lanjutan. Kalau kontraknya habis sebelum hari raya, tapi kemudian diperpanjang oleh perusahaan, apakah dapat THR? Karena perpanjangannya itu sampai dengan hari rayanya kurang dari 1 bulan. Ya, tadi kan dibunyikan kalau masa kerja kurang dari 1 bulan, dia nggak bisa dapat THR. Minimal 1 bulan. Nah, jawabannya tetap berhak, ya. Karena kalau itu diperpanjang artinya di perusahaan tersebut masih dibutuhkan untuk pekerjaan tertentunya. Sehingga masa kerjanya dihitung dari PKWT yang awal, ya. Jadi berhak dapat THR. Kemudian yang ketujuh, apakah boleh pembayaran THR diganti dengan parcel atau bingkisan atau hal-hal yang lain selain uang? Nah, ini sering terjadi ya di daerah. Jadi THR-nya tidak dikasih uang, tapi dikasih kue, dikasih parcel, minyak goreng, sembako, dan sebagainya. Nah, jawabannya tidak boleh, ya, karena di Permenaker 6 tahun 2016, THR itu harus dalam bentuk uang, ya. Jadi kalau dikasihnya bingkisan itu bukan termasuk THR, ya. Nah, Anda masih tetap berhak minta THR dalam bentuk uang, seperti itu, ya. Kemudian yang ke-8, nah, kalau ada permasalahan-permasalahan tadi, kemudian THR nggak dibayar dan sebagainya,
Terus kita harus mengadu kemana? Nah, sekarang Kemenaker tuh membuka posko THR, ya, Satgas THR. Anda bisa datangi di Disnaker setempat di kota Anda atau bisa kunjungi websitenya. Ya, adukan di lewat website juga bisa. Di posko.thr.kemenaker.go.id. Nah, di situ ada, ya. Jadi jangan ragu, katakanlah di perusahaan Anda belum mendapatkan hak Anda, maka Anda bisa adukan ke sini, ya. Nah, itu 8 permasalahan yang kami rangkum mengenai THR ya di tahun 2022. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan selama penyampaian di video ini. Saya terima kasih atas waktunya sudah menonton. Untuk diskusi lebih lanjut Anda bisa klik pada link pada layar Anda ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.